Baik, pada sore hari ini kita akan mulai perkuliahan kita. Tapi sebelum kita ke materi, saya ingin mengulang kembali, sedikit mengulang kembali mengenai materi yang pernah kita bahas pada pertemuan minggu lalu ya. Yaitu minggu lalu itu kita membahas mengenai hukum Ohm, kemudian kita juga membahas mengenai arus listrik dan membahas mengenai hambatan atau resistansi. Ya. Suatu komponen elektronik yang memiliki sifat hambatan atau sifat resistansi itu disebut sebagai resistor. Komponen resistor itu dapat kita susun dengan menggunakan tiga cara ya. Yang pertama itu dengan menggunakan susunan rangkaian seri, kemudian yang kedua susunan rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah gabungannya, gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel gitu ya. Nah, tapi yang paling penting itu yang harus kita kuasai itu adalah hukum Ohm ya. Nah, di hukum Ohm ini kita sudah hukum Ohm ini merupakan hukum yang menjelaskan kepada kita bagaimanakah korelasi atau hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Ya, jadi hukum Ohm ini seperti ini bentuknya adalah tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Nah, jadi ketika kita memiliki suatu pengantar, misalkan di sini kita memiliki sebuah pengantar, pengantar ini dia memiliki dimensi, memiliki luas area, luas penampang, memiliki panjang, ya, dan memiliki hambat jenis, ya. Nah, ketika pengantar ini kita hubungkan dengan sumber tegangan, katakanlah ini kita sambungkan dengan potensial ya. Di ujung kiri kita hubungkan dengan potensial V, katakanlah VA gitu ya. Kemudian di ujung B kita hubungkan dengan potensial VB, di, di, di ujung sebelah kanan gitu ya. Kita hubungkan dengan potensial B seperti ini. Maka jika ya, jika nilai potensial A lebih besar dibandingkan dengan potensial B, maka arus listrik akan mengalir dari A menuju B. Gitu ya. Arus listrik akan mengalir akan mengalir dari A ke B ya. Dari A ke B. Jadi listrik itu dia akan bergerak dari titik, dari lokasi yang potensialnya besar ke lokasi atau ke titik yang potensialnya lebih kecil gitu ya. Itu merupakan sifat dari arus listrik. Nah, perbedaan nilai antara potensial A dengan potensial B, kita bisa menyebutnya dengan dengan VAB gitu ya. VAB ini artinya nilai perbedaan potensial antara A dengan potensial B gitu ya. Jadi perbedaan nilai potensial
Itu kita di sini contohnya kita sebut VAB, ini disebut sebagai tegangan ya. Ini disebut sebagai tegangan atau kita simbolkan V biasa ya, V biasa. Nah, semakin besar perbedaan nilai antara potensial A dengan potensial B, maka arus listrik yang mengalir di dalam pengantar itu akan semakin besar ya, sesuai dengan hukum Ohm ya, sesuai dengan hukum Ohm. Jadi potensial jadi tegangan V gitu ya, yang di sini tuh kita ambil contoh VAB, itu nilainya akan sama dengan arus listrik yang mengalir dari A ke B dikalikan dengan hambatannya. Hambatan antara titik A dengan titik B. Berarti di sini hambatannya itu adalah hambatan yang dimiliki oleh kawat ya, pengantar gitu kan, seperti itu. Nah, ini adalah hukum Ohm ya, seperti itu. Jadi yang harus dipahami di sini, yang harus Anda pegang adalah bahwa arus listrik itu dia akan mengalir dari suatu titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Ya, polaritasnya seperti itu ya. Ini adalah arus searah ya. Arus searah adalah arus listrik. Jadi arus listrik itu berdasarkan arahnya ada dua ya. Ada dua jenis. Ada arus searah, ada arus bolak-balik. Ya, arus searah itu disebutnya arus AC gitu ya. Arus searah itu arus DC. Sedangkan ada lagi yang kedua itu adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu arus AC. Nah, arus searah adalah arus yang ya arahnya tidak berubah gitu ya. Ketika dia bergerak dari kiri ke kanan ya berarti ya seperti itu terus gitu. Tidak mengalami perubahan. Jadi polaritasnya tetap, arus searah adalah arus yang polaritasnya atau kutub positif negatifnya itu dia tetap tidak berubah. Sedangkan kalau arus bolak-balik itu arahnya ya polaritasnya berubah-ubah gitu ya, ke kanan ke kiri seperti itu. Nah, itu adalah ohm ya. Nah, ini bentuk seperti ini, bentuk rangkaian seperti ini juga bisa kita gambarkan gitu ya dalam bentuk suatu rangkaian itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini adalah simbol resistor ya, simbol dari resistor. Katakanlah ini potensial titik A, ini potensial titik B. Ini adalah R-nya. Berlaku tegangan antara titik A dengan titik B sama dengan arus yang mengalir dikalikan dengan R gitu ya. Ini arus yang mengalir itu adalah arus yang melewati antar seperti itu. Nah, itu adalah hukum Ohm ya, hukum Ohm. Ini juga apa ya, materi yang kita bahas minggu lalu ya. Nah, kemudian ini R ini juga bisa kita jabarkan kembali. R ini merupakan hambatan gitu ya, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Hambatan adalah atau sama dengan hambat jenis dikalikan dengan panjang kawat dibagi dengan luas permukaan, luas luas bidang permukaan ini ya, area gitu ya, area atau disebutnya cross section gitu ya. Cross section. Jadi cross section tuh jadi kalau misalkan ini sebuah kabel gitu ya, sebuah logam gitu kan, sebuah pengantar berbentuk silinder.
kemudian arus listrik yang mengalirnya itu ke kanan, maka yang namanya cross section ruas area itu adalah ini nilainya. Yang ini ya, bagian luas area yang ini. Seperti itu ya. Nah, itu adalah materi kita minggu lalu ya. Nah, dan sekarang kita akan mulai beralih ke materi yang lebih advance ya, yang tingkat lanjut, bagaimana menganalisis rangkaian listrik dengan menggunakan kaidah Kirchhoff ya, menggunakan kaidah Kirchhoff. Oke ya. Nah, seperti apa? Nah, ini adalah salah satu metode dalam menganalisis rangkaian yang lebih kompleks ya, lebih advance dibandingkan dengan hukum Ohm. Hukum Kirchhoff ini kenapa ada gitu ya? Ya, karena banyak kasus ya, atau di lapangan itu banyak rangkaian yang sulit dipecahkan dengan cara biasa ya. Cara biasa itu artinya kita menggunakan hukum Ohm dan menggunakan penyederhanaan rangkaian seri dan paralel gitu ya. Seperti itu. Nah, ini banyak rangkaian yang memang bentuknya kompleks. Artinya sulit dipecahkan dengan metode atau dengan cara yang biasa. Seperti itu. Seperti penyederhanaan rangkaian seri dan paralel itu ya. Ini yang kita bahas kemarin ya, menganalisis rangkaian seri dan paralel. Nah, jadi banyak rangkaian bentuknya yang sulit dipecahkan. Nah, aturan Kirchhoff ini ada dua. Yang pertama itu namanya aturan loop atau disebut juga hukum Kirchhoff, eh, hukum tegangan Kirchhoff ya. Ini yang pertama itu hukum tegangan Kirchhoff. Aturan pertama itu. Ini tentang aturan loop ya. Apa itu loop? Loop adalah suatu jalur ya, jalur yang dilintasi gitu ya. Jalur itu namanya loop. Jalur yang jalur yang kita gunakan untuk menganalisis rangkaian gitu ya. Arah jalur yang kita gunakan untuk menganalisis rangkaian itu disebutnya, kita kita namakan di sini namanya loop ya, namanya loop. Nah, jadi aturan yang pertama ini mengatakan bahwa di dalam suatu rangkaian jumlah aljabar ya, jadi penjumlahan ya, jumlah aljabar atau penjumlahan dari nilai potensial yang dilalui oleh suatu lintasan tertutup ya. Di sini kita sebut loop, itu nilainya adalah 0. Jadi di dalam suatu rangkaian, jumlah aljabar potensial yang dilalui oleh suatu lintasan tertutup itu nilainya sama dengan 0. Kalau dia lintasannya tertutup. Ya, jadi di sini ada ketentuan. Dia ini penjumlahan potensialnya itu nilainya akan 0 ketika kita melakukan perhitungan mengikuti lintasan tertutup. Ya, nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Lintasan tertutup, penjumlahan penjumlahan potensialnya akan 0, tuh ya, seperti itu. Nah, jadi secara matematis ditulisnya seperti ini, itu ya. Jadi penjumlahan potensial atau tegangan ditambah dengan penjumlahan arus dikali dengan hambatan di dalam lintasan tertutup itu nilainya 0. Nah, di sini kan kita tahu ya, ini tegangan ya. Ini juga sama, tegangan sebetulnya ya. Ini tegangan menurut hukum Ohm itu ya. Hambatan, kalau dia ingin menghasilkan nilai tegangan, maka dia harus dikalikan dengan arus. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya aturan loop ya. Aturan loop. Jadi kita harus
menjumlahkan tegangan, ya, kita harus jumlahkan tegangan di dalam rangkaian. Jika jika kita menjumlahkannya mengikuti suatu lintasan tertutup, maka nilainya 0. Ya, seperti itu. Kemudian aturan Kirchhoff yang kedua ini berbicara mengenai arus listrik di titik percabangan. Ya, atau di ini aturan yang kedua ini dapat disebut juga sebagai eh, hukum arus Kirchhoff. Ya, jadi Kirchhoff eh, KCL ya kalau disingkat itu. Kirchhoff Current Law ya, hukum arus Kirchhoff KCL. Di dalam bahasa Inggrisnya Kirchhoff Current Law. Nah, jadi seperti ini bunyinya ya, keterangannya. Di suatu percabangan, nah ini berbicara ketika kita menemukan percabangan di titik atau di suatu titik percabangan, ya kurang lebih contohnya seperti ini ilustrasinya. Nah, maka jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, di sini kita lihat. Jadi di sini yang pertama kita lihat adalah titik percabangannya mana. Kemudian kita lihat arah arusnya kemana saja. Mana yang arahnya menuju titik percabangan, arus mana saja yang dia itu meninggalkan titik percabangan atau keluar dari titik percabangan. Nah, ini hukum 2 Kirchhoff ini mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini adalah eh, bentuk dari matematikanya. Ya, seperti. Nah, jadi kalau kita merujuk pada gambar ini, gitu ya, gambar di samping ini, maka kita lihat yang arusnya masuk adalah I1, I2, dan I3, sedangkan arus listrik yang keluar dari percabangan itu adalah I4, I5, dan I6. Seperti itu. Itu adalah aturan Kirchhoff yang kedua ya mengenai arus listrik di titik percabangan. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimanakah langkah-langkah penggunaan dari aturan Kirchhoff ini. Nah, sebetulnya yang paling krusial di dalam aturan Kirchhoff ini adalah dalam ketika kita mengharuskan untuk menentukan arah arus dan menentukan arah lintasan loop. Nah, itu dua itu yang krusial, yang penting ya ketika kita menerapkan hukum Kirchhoff. Jadi ketika kita menghadapi rangkaian, ketika kita menyelesaikan suatu rangkaian, maka langkah pertama yang harus Anda tentukan adalah Anda harus tentukan arah arus listrik yang mengalir. Nah, caranya bagaimana? Ya, Anda bebas dengan menebaknya. Jadi Anda bebas menentukan arah arus gitu ya. Yang penting masuk akal gitu ya. Seperti itu. Jadi Anda harus tebak arah arus listriknya. Itu langkah pertama ya, dan harus konsisten gitu ya. Konsisten dalam artian arah arus listrik yang Anda tebak itu harus Anda pakai ya nanti untuk menentukan arus listrik, nilai arus listrik, dan itu nilai arus listrik dan arah arus listriknya itu dia harus Anda pakai terus gitu ya. Harus sesuai, harus sinkron seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut supaya lebih jelas ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu yang harus Anda tentukan adalah Anda harus tentukan arah arus listrik. Caranya adalah dengan menebaknya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda buat lintasan loopnya. Nah, lintasan loopnya dan arahnya pada rangkaian. Lintasan loop ini mirip seperti arah arus ya. Anda boleh membuat lintasan loop sama seperti arah arus atau juga boleh tidak, boleh berlawanan gitu misalkan. Itu bebas ya. Boleh
disamakan dengan arah arus, boleh juga tidak untuk membuat lintasan loop. Ya. Lintasan loop ini nanti akan kita gunakan untuk di dalam menjumlahkan tegangan. Di dalam menjumlahkan tegangan dengan arus. Ya, jadi menjumlahkannya itu kita mengikuti lintasan loop. Nah, baru setelah itu langkah 3 ya kita gunakan hukum Kirchhoff ya. Secara matematis sigma V plus sigma I kali R dan lain-lain. Nah, di sini ada ketentuan mengenai tanda positif negatif ketika kita menerapkan hukum Kirchhoff yang pertama ya, aturan Kirchhoff ini. Nah, ini yang krusial ini. Di sini kan ada sigma V ya, penjumlahan tegangan ditambah dengan penjumlahan I kali R sama dengan 0. Nah, nanti kita harus menentukan positif negatif dari tegangan dengan arus. Kapan tegangan ini bernilai positif, kapan arus bernilai positif gitu ya. Nah, kapan bernilai positif? Nah, ini ada ketentuannya. Tegangan, ini contohnya tegangan baterai ya, atau tegangan sumber. Tegangan, dia akan bernilai positif ketika arah loop yang kita jadikan analisis, yang kita analisis ya, itu bergerak ya dari kutub positif ke kutub negatif. Ingat ya, jadi arah loopnya itu dia bergerak dari positif ke negatif. Maka ketika kita menemukan komponen sumber tegangan, contohnya baterai, kemudian kita melakukan analisa lintasan loop dan ternyata bergeraknya itu dari positif ke negatif, maka si nilai tegangan sumber tegangan ini harus kita beri tanda positif. Kalau sebaliknya berarti ya negatif gitu ya. Artinya kita bergerak dari kutub negatif ke positif gitu ya. Berarti dia si nilai tegangannya harus kita beri tanda negatif gitu ya. Kalau kebalikannya dari sini. Itu mengenai tegangan. Kemudian mengenai arus. Nah, ini arus listrik yang mengalir pada resistor itu harus kita berikan tanda positif ketika apa? Ketika arah loop searah dengan arah arus listrik yang mengalir pada kapasitor itu. Gitu ya. Kalau kita menentukan arah loopnya searah dengan arah arus, berarti si arus listrik yang melewati resistor itu harus kita beri tanda positif. Tapi kalau berlawanan arah dengan arah loop, arah arus listriknya, maka arah arus listrik tersebut harus kita beri tanda negatif. Ya. Nah, ini aturan tanda ya, aturan tanda yang penting yang harus Anda pahami, yang harus dihafalkan juga ya. Nah, di dalam beberapa literatur atau referensi, terkadang aturan tanda ini berbeda. Ya, di buku yang satu ada yang menuliskannya berbeda dengan di buku yang lain gitu ya. Kalau di buku referensi memang harusnya ini negatif ya. Jadi kebalikan dengan ini. Kalau kita merujuk pada landasan teorinya gitu ya. Nah, saya menggunakan aturan ini untuk supaya memudahkan kita di dalam mengingat aturan tanda ini, gitu ya, seperti itu. Jadi saya menggunakan aturan yang ini. Oke, itu mengenai aturan Kirchhoff dan langkah-langkah atau cara menggunakannya. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa kapan rangkaian itu dia itu kompleks ya, dikatakan kompleks atau dikatakan oh ini rangkaian ini kita perlu menggunakan Kirchhoff gitu ya. Oh ini bentuk rangkaian yang kita tidak perlu menggunakan aturan Kirchhoff. Nah, itu kapan kita menggunakan Kirchhoff, kapan kita tidak menggunakan Kirchhoff. Nah, di sini saya beritahu ya, biasanya kita itu menggunakan aturan Kirchhoff itu
ketika kita menghadapi suatu rangkaian yang di dalamnya itu terdapat lebih dari satu sumber tegangan, gitu ya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi Anda lihat di dalam suatu rangkaian, nah kemudian di sini lihat dia memiliki sumber tegangan ternyata lebih dari satu gitu ya. Nah, di sini contohnya di 6 volt dan 12 volt. Nah, ini artinya rangkaian ini lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan Kirchhoff. Ini kalau kita menggunakan cara biasa, hukum Ohm, atau analisis rangkaian seri paralel, itu ini agak membingungkan ya. Karena kita di sini harus berhadapan dengan dua buah sumber tegangan. Dengan suatu rangkaian yang di dalamnya mengandung lebih dari satu sumber tegangan. Nah, sehingga di sini rangkaian ini hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan Kirchhoff. Jadi itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu adalah di dalam rangkaiannya itu terpasang lebih dari satu sumber tegangan. Oh, ini lebih bisa dianalisis dan dikerjakan dengan menggunakan aturan Kirchhoff. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke rangkaian ini ya, contohnya di sini. Sini kita memiliki rangkaian di dalamnya lebih dari satu sumber tegangan ya, 6 volt dan 12 volt. Kemudian di R1 10 ohm, R2 diberi hambatan 8 ohm. Nah, ini adalah sebuah titik ya, ini tanda ya ini. Ini sebuah tanda titik A, titik B, C, dan D. Nah, pertanyaannya adalah tentukan arus listrik. Nah, ini arus listrik itu maksudnya tentukan arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini, ya, seperti itu. Ini kebetulan rangkaiannya seri ya, mirip seri ini. Artinya dia hanya memiliki satu jalur, ya, satu jalur. Artinya ini dia hanya memiliki satu nilai arus listrik ya. Jadi ini ada arus listrik gitu ya. Nah, di sini kita karena di sini ada dua sumber tegangan, maka kita kira-kira kita lakukan prediksi nih. Kira-kira arus listrik ini arahnya kemana gitu ya. Apakah arahnya berlawanan arah dengan jarum jam gitu ya. Seperti ini gitu ya. Nah, arusnya. Berarti dia bergerak dari B ke A, kemudian dari A ke D gitu ya. Kemudian lanjut dari D ke C, menembus baterai 12 volt. Kemudian dia bergerak dari C, menembus R2 dan menuju B gitu ya. Nah, apakah seperti ini arah arusnya atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini kita belum bisa menentukan secara pasti ya. Ini sumber tegangan baterai 6 volt, ini adalah kutub positif. Ya, yang garis yang panjang ini menunjukkan dia kutub positif. Kemudian garis yang pendek ini menunjukkan kutub negatif. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, apakah arah arusnya seperti ini atau sebaliknya? Nah, itu kita harus tentukan ya. Kita prediksi. Tidak apa-apa salah juga ya. Kita prediksi nanti yang akan mengoreksi itu adalah angka hasil perhitungannya. Kalau nilainya negatif, arah arus listrik yang kita hitung, artinya arah yang kita tentukan ini artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi realnya kenyataan itu arah arusnya berlawanan arah dengan arah arus yang kita asumsikan. Ya, jadi ini adalah arah-arah arus listrik yang kita asumsikan. Jadi kita asumsikan untuk memudahkan itu ya kita asumsikan. Nanti kita menentukan benar salahnya itu nanti ya di perhitungan. Nah, jadi langkah pertama kita tentukan arah arus. Kemudian tahap yang kedua kita tentukan arah loop. Ya, nah, loop itu sama seperti arus ya. Dia mengikuti jalur kabel, jalur pengantar gitu ya.
Nah, ini bisa kita tentukan arah loop itu. Mau searah dengan arah arus atau berlawanan dengan arah arus. Ya. Nah, rekomendasi dari saya agar lebih mudah gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih ya. Ini kalau mau berlawanan juga boleh, nggak apa-apa ya. Terserah. Terserah Anda sih, apakah mau searah atau berlawanan. Apakah kita ingin menggunakan loop yang searah dengan arah arus, atau kita ingin menggunakan loop yang arahnya berlawanan dengan arah arus, gitu ya. Itu sebetulnya sama saja ya, sama saja. Nah, oke ya. Sekarang kita analisis di sini ya. Misalkan arah loopnya misalkan bebas ya. Kita misalkan, nah ini adalah arah arus. Arah arusnya misalkan dia seperti ini arahnya ya. Kemudian arah loopnya sama ya. Ini arah arusnya saya samakan dengan arah loop. Arah arusnya seperti ini, dari A ke B, dari A menembus ke B, menembus baterai ya, ke B, kemudian dari B ke C, dari C ke D, kemudian balik lagi ke D ke A. Begitupun sama, arah loop juga sama. Saya kondisikan dia searah dengan arah arus. Ya. Nah, berarti ini arah lintasannya, arah loopnya itu bergerak dari mana? Dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi gitu ya. Kemudian balik lagi, muter lagi gitu ya. Ini adalah arah loopnya. Nah, kemudian kita terapkan hukum Newton. Hukum Newton. Terapkan hukum Kirchhoff ya. Hukum Newton. Kirchhoff ya. Yaitu sigma V plus sigma I kali R. Penjumlahan tegangan sama dengan penjumlahan I kali R. Nah, kita kan berjalan ya dari A, misalkan ya, dari A ke B. Pertama kita lihat, dari A ke B, dia melewati sumber tegangan 6 volt. Ya. Nah, di sini yang kita lewati itu adalah apa dulu? Positif dulu ya. Positif dulu. Jadi kita jalan dari A ke B. Yang kita temui adalah positif dulu, kemudian negatif. Nah, berarti kita harus tuliskan di sini itu positif 6. Ya, itu adalah aturan tanda. Oke, kemudian kita lanjut dari B, kita berjalan ke C, kita melewati R2, hambatan R2. Nah, karena R2 ini ya R2 ini supaya menghasilkan tegangan, maka dia harus dikalikan arus, ya arus I ya. Ini arus I ya. Arusnya semua sama ya, melewati semua rangkaian itu sama. Nah, karena kita bergerak dari B ke C, arah loopnya gitu kan dari B ke C ya kita tuh, ya. Supaya R2 ini menghasilkan tegangan, dia harus dikalikan dengan arus. Nah, ini arusnya adalah tandanya harus positif. Kenapa positif? Karena arah arus sejajar dengan arah loop, ya, sejajar dengan arah loop. Maka ini di sini dituliskannya adalah positif I kali 8. Kemudian setelah itu kita bergerak dari C ke D, kita melewati sumber tegangan 12 volt, di mana yang kita lewati itu awalnya ketemunya itu negatif dulu, kemudian positif, oh berarti di sini kita tulisannya dia negatif 12. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita berjalan lagi dari D ke A, kita menemui R1, karena arah arus sejajar dengan arah loop, maka dituliskannya positif I dikalikan dengan hambatan dari R1 yaitu 10 sama dengan 0. Karena kita kembali ke titik semula, ke titik awal penjelajahan gitu ya, awal loop gitu ya. Berarti ini kita tulis sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita lakukan perhitungan. Ya, maka harusnya kita peroleh nilainya adalah 0,33 ampere. Seperti itu ya. Baik, bagi yang baru datang mungkin bisa langsung absen ya. Mumpung waktunya masih ada, sebentar lagi ini akan tertutup secara otomatis.
Seperti itu ya. Nah, ini kan kalau loopnya tertutup ya. Bagaimana kalau loopnya terbuka? Contohnya di loop terbuka tuh kita ingin menentukan VAC itu ya, atau VAD. Nah, loop terbuka, kita menggunakan loop terbuka ya dari hukum Kirchhoff. Misalkan kita ingin menghitung tegangan, katakanlah ya. Misalkan saya ingin menghitung VAD, tegangan antara titik A dengan titik D. Maka hukum Kirchhoff-nya akan jadi seperti ini, hukum pertama Kirchhoff-nya. VAD sama dengan sigma V plus sigma I kali R. Jadi dia tidak nol kalau dia loopnya terbuka. Artinya saya akan berjalan dari titik A ke titik D. Ya, seperti itu. Dia akan ketemu VAD-nya. Oke, demikian ya pertemuan hari ini. Nanti saya akan berikan videonya.